Bagaimana jika saya mengatakan uang adalah utang? Seperti yang telah dijelaskan, ada beberapa cara uang masuk ke sistem. Pertama, melalui pemberian kredit oleh bank. Kedua, melalui pembelian aset oleh bank sentral ke non-bank. Ketiga, melalui pembelian aset oleh bank ke masyarakat. Cara-cara tersebut akan meningkatkan simpanan di bank. Apabila pengusaha mengajukan kredit ke bank, maka simpanannya di bank akan bertambah sesuai dengan kredit yang diajukan. Apabila bank sentral dan bank membeli surat berharga, maka simpanan penjual surat berharga akan mengalami kenaikan. Simpanan adalah uang. Bentuk mayoritas uang di dalam sistem mungkin sekitar 90%. Simpanan adalah kewajiban atau utang bank. Oleh karena itu, uang adalah utang. Uang sering disebut sebagai IOU. Saya berutang kepada Anda. Dengan adanya IOU ini, maka bank berjanji akan memberikan cash atau uang fisik ketika si pemilik simpanan menukarkan uang simpanannya. Kedua, bank berjanji akan menerima uang simpanan sebagai pembayaran kredit baik pokok dan bunga. Kemunculan uang juga sering berhubungan dengan utang. Apabila A, seorang pengusaha mengajukan kredit 1.000 ke bank, maka A memiliki utang ke bank dan bank memiliki utang ke pengusaha A. Dalam rekening A, sekarang muncul simpanan 1.000. Simpanan adalah utang bank. Apabila A mengalihkan uangnya ke supplier 700 dan pekerja 300, maka jumlah simpanan tidak berubah, tetap 1.000. Supplier dan pekerja tidak memiliki utang, namun uang yang mereka miliki karena A berutang ke bank. Sebagian besar uang berasal dari pemberian kredit. Apabila pemerintah menerbitkan surat berharga 400 dan dibeli oleh supplier, maka jumlah simpanan tidak berubah. Yang terjadi hanya perubahan pemilik simpanan, yaitu pemerintah sekarang memiliki simpanan 400, sedangkan supplier menjadi 300 dari awalnya 700. Ingat, apabila aset dibeli bukan oleh bank sentral atau bank, maka tidak akan menambah uang. Namun, sekarang utang menjadi 1.400 karena terdapat tambahan surat berharga 400. Surat berharga atau obligasi ini adalah bentuk utang. Katakan bank sentral sekarang membeli obligasi senilai 200 yang dimiliki supplier, maka simpanan supplier akan bertambah 200. Jumlah uang juga akan bertambah 200 menjadi 1.200. Ingat, apabila bank sentral atau bank membeli aset, maka uang bertambah. Namun, jumlah utang tetap. Yang terjadi hanya perubahan kepemilikan surat berharga atau obligasi, di mana bank sentral sekarang memegang 200 dan supplier 200. Jadi, apakah Anda menyukai atau membenci utang? Salam berpikir ulang.